Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Syahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Akhir-akhir ini kita semakin sering mendengar berita tentang pejabat negara yang melakukan korupsi besar-besaran, sampai muncul pertanyaan sama, sampai kapan rakyat harus dirugikan? Korupsi bukan hanya angka di laporan keuangan negara. Korupsi adalah hilangnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan pembangunan yang merata. Dalam PKN, kita diajarkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara membentukkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman agar kita, setiap warga negara, mampu bertindak sesuai aturan dan menghindari perilaku menyimpang termasuk tindakan korupsi itu sendiri. Kemudian, kita belajar bagaimana membangun budaya anti korupsi dengan cara memahami moralitas publik dan pentingnya tata kelola yang baik. Kita diajak memahami bahwa sikap jujur dan bersih bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Pendidikan ini juga mendorong kita untuk menjadi warga negara yang mampu berpikir kritis, berperilaku etis, dan ikut menjaga keadilan sosial. Jika kebiasaan yang kecil ini dibiarkan, maka kita sedang menyiapkan budaya korupsi yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, ketika kita memilih jujur, kerja dengan ikhlas sendiri, menghargai aturan, serta bertanggung jawab atas amanah, itulah bentuk perilaku nyata anti korupsi. Nah, kita sebagai generasi muda adalah agen perubahan. Ketika kita memahami nilai demokrasi, supremasi hukum, dan etika publik, kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya memahami apa itu korupsi, tapi juga kita berani mencegahnya sejak dari terdekat. Contohnya mulai dari hal sederhana, kita coba membiasakan diri kita untuk jujur, tidak mencongkak, menghargai aturan, dan bahkan memberikan kebenaran meskipun itu sulit. Nah, jika nilai-nilai PKN kita jalankan dengan konsisten, kita bukan hanya menjadi mahasiswa yang cerdas, tapi juga menjadi warga negara yang memiliki integritas yang tinggi. Integritas inilah yang menjadi benteng paling kuat untuk mencegah budaya korupsi berkembang. Kita bisa mencegahnya dari kita dan untuk kita sendiri juga. Indonesia yang bersih bukan hanya cita-cita, tapi bisa menjadi kenyataan ketika setiap warga negara memegang teguh nilai-nilai PKN dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Perubahan tidak hanya harus besar, cukup dimulai dari diri sendiri, dari kebiasaan sederhana dan sikap sehari-hari yang mencerminkan integritas. Nah, sekarang mari membangun bangsa melalui karakter, wujudkan budaya anti korupsi lewat nilai kewarganegaraan yang kuat. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi yang berpegang pada kejujuran dan tanggung jawab. Itu bisa dimulai dari kita loh, kita sebagai generasi Gen Z dan seterusnya. Oke, semangat. Saya Muhammad Faris Saputra dari program studi Survei Pengetahuan dan Informasi Demografis Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini dibuat dalam kerangka UTS mata kuliah wajib kurikulum pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Abi Gumilar, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.